Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holida dari kelas proyek perangkat lunak kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penjelasan konteks diagram dan memahami struktur dan fungsinya. Saya di sini untuk memenuhi tugas membuat konten video dengan judul pemahaman konteks diagram dan contohnya. Dalam presentasi kali ini, saya akan sedikit membahas dan menjelaskan mengenai konteks diagram, memahami struktur dan juga fungsi diagram. Sangat penting untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap informasi yang disampaikan. Maka dari itu, terlebih dahulu kita harus membahas dasar-dasar mengenai apa itu diagram dan juga konteks diagram. Definisi diagram sendiri adalah representasi visual dari informasi atau data. Mereka ini membantu dalam mengorganisir dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dalam konteks ini pula, kita akan melihat berbagai macam jenis diagram dan fungsi masing-masing diagram. Struktur diagram sendiri memiliki struktur yang terdiri dari elemen-elemen seperti noda, garis, dan juga label. Memahami struktur ini penting untuk menafsirkan informasi yang disajikan dengan benar. Kami akan menganalisis bagaimana cara untuk membantu kita dalam memilih diagram yang tepat dalam ujian atau dalam tujuan-tujuan tertentu. Konteks penggunaan ini sangat penting untuk menentukan efektivitasnya. Jadi dalam presentasi ataupun laporan ataupun pendidikan, pemilihan jenis ini dapat memengaruhi pemahaman audiens. Kami akan membahas beberapa contoh yang sering digunakan dalam penggunaan konteks diagram. Jadi dalam analisis diagram sendiri itu melibatkan penilaian elemen-elemen yang ada dan bagaimana mereka berkontribusi pada pemahaman keseluruhan. Ini adalah contoh singkatnya atau contoh relevannya dalam penerapan konteks diagram. Contoh sederhananya adalah informasi pendaftaran lembaga LPBA. Yang pertama ada input. Input ini adalah santri, admin, ataupun penanggung jawab ujian ini yang melakukan input data kepada sistem. Jadinya di dalam sistem ini akan diproses. Prosesnya ini berupa tes tulis, tes lisan. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh input, jadinya diproses dan akan mendapatkan keluaran ataupun output yang berupa informasi lulus ujian, update data anggota, laporan anggota resmi. Jadi dari proses tes tulis dan tes lisan ini mengeluarkan informasi siapa saja yang lulus ujian, siapa saja yang dapat diterima dalam anggota LPBA, dan laporan anggota resmi ataupun anggota yang sudah valid masuk ke dalam lembaga LPBA yang akan kemudian diserahkan ke pihak yang berwenang seperti contohnya pimpinan daerah ataupun kepala daerah. Dalam kesimpulannya sendiri adalah konteks diagram ini sangat penting dalam menyampaikan informasi secara efektif. Dengan memahami struktur dan juga fungsi diagram, kita sendiri dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Ini adalah sedikit kesimpulan yang sudah tadi saya jelaskan mengenai apa itu konteks diagram. Analisis untuk dasar-dasarnya saja, konteks diagram ini cukup mudah dipahami. Jadi apabila kalian mempunyai masalah atau mempunyai kendala dalam alur sistem kita, konteks diagram ini sangat dianjurkan. Biasanya konteks diagram ini dilakukan setelah menganalisis flowchart pada sistem kita. Seperti yang sudah saya simpulkan barusan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.